مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kita masuk pembahasan selanjutnya, itu babul warisun minarrijal, orang-orang yang memungkinkan untuk mendapatkan warisan. Jadi ahli waris laki-laki, orang-orang yang memungkinkan nanti dia bisa dapat warisan dari laki-laki dulu. Di sini dikatakan al-warisuna minarrijal bi tariqatil ikhtisar. Masyaallah, kita bahas langsung yang bawahnya. Ahli waris laki-laki dengan bitariqil ikhtisar itu diringkas. Makanya Nabi bilang langsung yang bawah, bitariqil basat itu secara keseluruhan. Jadi kalau yang atas bitariqil ikhtisar itu diringkas. Nah, sebetulnya total secara keseluruhannya ada 15. Kenapa ada tariqil ikhtisar, ada tariqil basat? Kenapa ada yang diringkas dan ada yang secara terperinci? Karena yang terperinci ini dia cuma cabang aja sebetulnya. Andaikan yang dengan cara ringkas ini ada, maka yang cara terperinci nanti nggak bakal dapat gitu, karena sudah nggak terpenuhi syaratnya. Tapi secara keseluruhan di sini mobil tariqatil qasti 15, ada 15 ahli waris laki-laki yang nanti mungkin mendapatkan warisan. Yang pertama al-ibn. Di situ ada bekas belajarnya. Ini di sampingnya itu, nggak tahu kalau di fotokopi ini jelas nggak ya gitu. Jadi al-ibn ini tandanya ya yang di samping. Nanti kita akan pakai tandanya itu. Jadi nggak ditulis al-ibn anak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama al-ibn. Paham nggak? Ya udah, intinya sama kok, anak tulis yang ada di buku. Al-warisuna minarrijal. Yang pertama ibn, tandanya bak sama nun doang. Anak laki-laki. Yang kedua ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibn. Yang ketiga al-ab, bapak, bak doang tandanya. Yang keempat al-jad, kakek, jim sama dal tandanya. Yang kelima akh syakik, tandanya qaf doang. Akh syakik, saudara sekandung, saudara sebapak dan seibu, akh syakik itu. Jadi saudara laki-laki kita, mau kakak ke, mau adik ke, intinya sekandung, itu dapat nanti. Tentunya dengan syaratnya gitu ya. Akh syakik, qaf tandanya. Kemudian yang keenam akh li'ab, tandanya kha sama ba. Kha sama ba. Akh li'ab, saudara sebapak. Jadi bapaknya sama, ibunya beda. Ini bisa karena bapaknya nikah lagi, bisa karena punya istri lebih dari satu. Kemudian yang ketujuh akh li'um, tandanya kha sama mim. Saudara seibu. Saudara seibu, ibunya doang yang sama, bapaknya beda. Berarti ibunya nikah lagi, meninggal kah, cerai kah gitu. Intinya ibunya sama, bapaknya beda. Saudara seibu, dapat dia nanti. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Intinya ini semua adalah orang yang bisa menerima warisan dari golongan laki-laki pria. Kemudian yang kedelapan ibn akh syakik, ba nun qaf tandanya. Ba nun qaf, ibn akh syakik, anak laki-laki dari saudara sekandung.
Nih, anak laki-lakinya dia. Jadi keponakan dari saudara sekandung kita. Ibn, anak, syakik, saudara sekandung. Jadi anak laki-laki dari saudara sekandung kita. Berarti ponakan dari saudara sekandung tadi, ponakan kita. Masih bisa dapat. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, Ibn Khab, anak laki-laki juga dari saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak, ponakan dari saudara laki-laki sebapak, masih bisa dapat juga. Kemudian yang ke-10, Am Syakik. Am Syakik itu adalah paman kita sebapak, seibu, paman kandung, paman asli. Jadi maksudnya paman asli ini kan, paman kita kan punya dua ya. Setiap orang pasti punya paman dua, dari jalur bapak, dari jalur ibu. Nah ini dari sekandung sebapak. Yang dikatakan sekandung itu sebapak. Jadi asli dia. Pamannya paman kita asli, bukan paman kita nanti bapak. Ini kan ada saudara sebapak. Ada saudara sebapak. Nih, bapak kita misal katakanlah begini. Ada si Zaid sama si Amr. Bapaknya doang sama, emaknya beda. Bapaknya doang sama, emaknya beda. Ya. Ibunya beda, bapaknya sama. Nah si Zaid ini sama si Amr beda ibu, tapi dia satu bapak. Maka ketika si bapaknya ini punya adik atau kakak, saudara dari si bapak, adik atau kakaknya si bapak, ini kan beda nih. Dua orang ini beda kan berarti kan? Dalam masalah am dari ibu. Tapi kalau dalam masalah am dari bapak, dia sama nggak? Sama, karena kan bapaknya satu. Nah itu am syakik. Paman sebapak seibu kandung aslinya, gitu. Tapi kalau nanti pamannya jatuhnya dari si ibu, beda. Karena kan paham ya, pamannya si Zaid tadi dari emak yang satu, kan belum tentu pamannya si Amr berarti. Kenapa? Karena pamannya dia beda, emaknya beda gitu. Ya paham dah. Nah kemudian yang ke-11, am di ab. Pamannya bapaknya doang yang sama. Nah itu kayak tadi tuh, yang contoh yang si Zaid sama si Amr itu kan beda pamannya nanti. Jadi dari satu jalur doang, beda dari jalur yang satunya. Itu masih mungkin dapat juga nih. Jadi si Zaid sama si Amr kan ibunya pasti punya saudara, bukan pasti, misal punya saudara gitu. Itu kan pamannya. Nah ini pamannya si Zaid yang dari ibunya, pamannya si Amr dari ibunya. Ini paman nyilang tuh namanya paman yang cuma dari satu jalur, dari si bapak doang. Itu masih dapat juga. Mungkin ya, mungkin dapat. Artinya ini orang-orang yang mungkin dapat. Kemudian yang selanjutnya Ibn Am Syakik, anak laki-laki dari paman sekandung kita. Ibn Am Syakik berarti apa kalau anak sepupu? Iya. Iya gak? Iya. Anak laki-laki dari paman kita, dari buah kita sama, masih mungkin dapat juga. Ibn Am Syakik masih mungkin ya, masih bisa dapat. Yang kemudian selanjutnya Ibn Am Li'ab, sama anaknya dia, anak laki-laki dari paman sebapak. Nah kemudian yang ke-14 adalah Zauj. Zauj tandanya jim doang, suami. Suami. Kemudian yang terakhir 15 adalah Muqtik. Ain tak kof. Muqtik ini adalah kemarin orang yang ngebebasin budak. Nah kalau ini udah nggak ada nih. Ini sekarang udah nggak bakal ada. Kenapa? Budaknya juga udah nggak ada. Nah ini ada 15 yang mereka mungkin nanti, masing-masing dengan syaratnya. Dari total 15 ini, mereka dibagi menjadi dua golongan. Mereka dibagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang
yang ashabul furud dan ada orang-orang yang ashabul asabah. Jadi ini dibagi jadi dua. Langsung beginiin aja ya. Ada ashabul furud. Ashabul furud ini adalah orang-orang yang ditentukan dalam Al-Quran bagiannya disebutkan berapa. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/6. Ada 6 bagian: setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ada yang ashabul asabah, orang-orang yang mendapatkan sisa. Nah, sisa ini, orang yang mendapatkan sisa ini adalah orang-orang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran berapa bagiannya, tapi dia akan mendapatkan sisa. Nanti di sini ini dibagi 6. Ini ntar ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ntar kita masuk pelajaran. Intinya dari semua ini, dari 15 ini, mereka 15 ini digolongkan menjadi 2 golongan. Ada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran jelas berapa bagiannya. Ada orang-orang yang tidak disebutkan oleh Al-Quran berapa bagiannya, melainkan dia mendapatkan asabah. Asabah itu apa? Sisa. Jadi namanya asabah, namanya sisa. Ya kalau untung banyak kan gitu. Kalau habis ya udah DL gitu cerita. Jadi sebetulnya lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang ashabul furud. Kenapa? Karena dia pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Gitu. Dia pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Tapi ada kalanya asobah ini menjadi lebih nikmat. Kapan? Kalau dia asobahnya dengan cara kuat. Ini biar lebih gampang, anak ambil, anak pisahin yang ashabul furud aja. Kenapa? Karena dari 15 ini lebih sedikit ashabul furudnya. Jadi kalau dari laki-laki ini kebanyakan asobah doang, ngambil sisanya doang dia. Kebanyakan kalau laki-laki ngambil sisa. Nah, yang ashabul furud siapa? 1, zauj. Nah, kasih tanda begini ya. Zauj itu nanti ashabul furud. Bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4, tergantung nanti syaratnya. Suami. Kemudian yang selanjutnya, saudara seibu. Ini karena dia permasalahan yang berbeda. Intinya nanti saudara seibu ini bisa mendapatkan bagian yang pasti, tentunya dengan syaratnya. 1, 2, 3. Bapak ini juga ashabul furud. Tentunya setelah bapak ya, di atasnya jad. Tapi ini bapak aja kita bahas gitu ya. Bapak bisa mungkin mendapatkan 1/6, tentunya dengan syaratnya nanti. Jadi dari mereka semua yang ashabul furud ini 1, 2, 3. Lebihnya asobah. Lebihnya mereka pasti mendapatkan sisa. Lebihnya pasti mendapatkan sisa. Jadi dari 15 ini yang sudah ditentukan oleh Al-Quran berapa bagiannya, cuma 3 doang. Zawuj, akhli saudara seibu, saudara laki-laki seibu, dan bapak. Lebihnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kakek, kemudian saudara kandung, saudara sebapak, dan semua yang lain. Ini tidak ditentukan dalam Al-Quran berapa bagiannya, melainkan mereka mendapatkan asobah, sisaan doang. Kemudian selanjutnya di sana dikatakan wa kulluhum yarisuna bin nasab illa zauj fa innahu yarisu bin nikah wal mu'tiq bil walad. Ini semua 15 ini mereka mendapatkan warisan sebab nasab. Kemarin kan asbabul iras sudah kita bahas ya. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan kan ada 3. Ada yang mendapatkan warisan karena nasab, ada yang mendapatkan warisan karena pernikahan, ada yang mendapatkan warisan karena membebaskan budaknya. Nah, ini semua dari nasab, kecuali ditandain lagi ya, bulat dah. Kecuali 2, atau jangan bulat, susah, kotak-kotak. Kecuali zauj dan mutik. Zauj sebab pernikahan, mutik sebabnya walad. Jadi berkumpul di dalam 15 ini semua 3 sebab.
1 sampai 13 semua sebab nasab. Yang 14 sebab pernikahan, namanya suami, sebab pernikahan. Makanya, jadi ketika yang paling kuat apa? Yang paling kuat ya sebab nasab. Karena kan nasab nggak bisa diputus, ya kan? Nasab selamanya tetap nasab. Kalau pernikahan, sebab pernikahan, ketika pernikahannya nggak ada, maka dia bukan lagi menjadi ahli waris, maka dia tidak lagi mendapatkan warisan. Begitu juga ini, muktik. Ketika seseorang tidak membebaskan budaknya, maka ya nggak dapat harta waris itu. Tetapi muktik ini kedudukannya kayak nasab. Kenapa? Karena muktik nggak bisa diputus, nggak bisa diputus. Kalau masih ada, tapi kan sekarang udah nggak ada ya. Intinya begitu, udah nggak ada sekarang muktik nih. Orang yang membebaskan budak udah nggak ada. Nah, jadi di antara 15 ini yang masih mungkin nanti akan putus adalah dia doang, zauj. Jadi kalau ketika kita pisah, bukan karena meninggal ya tentunya. Kalau ada laki-laki pisah dari istrinya, ya otomatis ketika istrinya nanti meninggal nggak dapat sudah. Kenapa? Karena sebab dia mendapatkan warisan udah hilang, udah nggak ada. Kemudian yang selanjutnya di sini katakan wa idza jitama'a kullu dzukur, kalau semua laki-laki yang 15 ini berkumpul, waratha minhum salasah, yang mendapatkan warisan cuma 3 doang. Ini 15 berkumpul nih. Makanya kan tadi Anda bilang ini 15 nih orang-orang yang mungkin doang dapat warisan. Nggak mesti, mungkin doang. Tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku nanti. Nah, ketika 15-15-nya ada, misal Anda meninggal, Anda punya anak, punya cucu, dan semua nih mana masih ada semua. Kecuali ini, nggak bisa masalah budak. Kecuali ini. Berkumpul nih semua, maka yang dapat warisan cuma 3. Siapa? Yang pertama, zauj. Ini nggak bisa dong masalah yang meninggal, perempuan yang meninggal, istri. Nah, jadi ada seorang wanita meninggal, punya warisan, punya ahli waris, ini semua laki-laki ini. Dia punya suami masih hidup, kemudian semuanya masih hidup, maka yang dapat cuma 3. Zauj, suaminya, ab, bapaknya, ibn, anak laki-lakinya. Nah, ini yang diingat begini. Ini ada namanya asal masalah. Lihat itu di samping tuh ada asal masalah. Asal masalah ini adalah itu namanya aja asal masalah. Permulaan masalahnya dari situ yang bikin kita pusing. Jadi asal masalah menentukannya gimana gini. Nanti kan Anda bilang ini tadi ashabul furud, langsung Anda tulisin begini ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Ada 1/2, setengah. Ada 1/3, 3 tandanya. Mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Arab aja deh. Bisa jadi begini. Ada setengah, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, dan ada 2/3. 2, 3, 4, 6, 8, 3. Nah, ini bagiannya mereka itu akan menjadi asal masalah. Begini, zauj, seorang suami, langsung aja. Jadi gampangnya begini, karena ini harus dibahas, kan kita belum masuk syaratnya. Seorang suami, dia akan mendapatkan warisan ketika istrinya meninggal setengah atau 1/4. Nah, di sini dia akan mendapatkan warisan setengah. Kenapa? Karena nggak ada anak. Jadi laki-laki kalau nggak ada anak, dia dapat maaf. Balik 2 sama 4. Nah, kalau ada anak, ini kan ada anak. Kalau ada anak, dia dapat 1/4. Kalau nggak ada anak, dia dapat setengah. Jadi kalau nggak ada anak sama sekali, nggak punya anak laki-laki, suami kita ini dapatnya gede. Gitu. Tapi berhubung ada anak, kan ada anak laki-laki, dia cuma dapat 1/4. Nah, kemudian bapak, ketika ada anak, bukan anaknya si bapak ya, berarti ini statusnya apa? Si benar, cucu. Statusnya adalah cucunya dia, anaknya dia. Ini istrinya, berarti anak perempuannya dia meninggal. Nah, si bapak ini ketika punya cucu laki-laki, artinya dari anak yang meninggal itu tadi dia punya anak laki-laki, dia dapat 1/6. Dapat 1/6. Nah, dia ibin ini anak laki-laki dapat asobah. Ya kan, zauj tadi udah kita tandain, dia punya ashabul furud, dia punya ashabul furud, dia punya ashabul furud. Asobah tandanya begini.
Bagaimana kita nentuin asal masalah? Asal masalah itu kita tentukan, ini balik ke pelajaran matematika sebetulnya. Ada pelajaran KPK sama FWB ya. Kalau KPK kan kelipatan tuh. Ya kan, ada FWB. Gini kan, kalau KPK kelipatan 2 sama 4, 2 bisa masuk ke 4, maka diambil yang paling gede gitu. Tapi kalau FWB tuh ada 2 angka, nggak bisa dimasukkan, tetapi bisa dibantu dengan 1 angka yang lain. Nah ini masuk ke sini nih, 4 sama 6 kan nggak bisa. 4 masuk ke 6 bisa nggak? Kan nggak bisa, tapi dia bisa dibantu dengan angka ketiga. 4, 6, ada angka ketiga 2, nah gitu. 4 bagi 2, 2 dong. 6 bagi 2, udah mulai pusing. 6 bagi 2, 3. Nah gini. Nah ini dikali silang, kan hasilnya pasti sama, 12, maka asal masalahnya menjadi 12. Ini nih asal masalahnya aslinya kalau dalam kehidupan nyata kita duit dia berapa. Tapi kita nggak boleh ngitung langsung pakai duit, kenapa ya? Justru inilah yang dinamakan faraid gitu. Kita menghitung sesuatu yang belum jelas gitu, karena kan belum tentu nanti kita hadapin itu. Nah kita harus tahu dulu ini gimana cara ngitungnya. Nah zauj dapat seperempatnya 12 kan? 3. Setengahnya 12, setengahnya 12, setengahnya 6, setengahnya 6, seperenamnya 12, balik, seperenamnya 12, 2, sisanya 7. Nah 7 ini buat si anak laki-laki, paling gede udah, habis nggak? Habis. Nanti ada masalah yang aul tuh masalahnya kurang, naik dia. Asal masalahnya kurang. Ada yang nanti asal masalahnya lebih. Intinya ini mah habis. Si zauj dapat 1/4 dari seluruh harta. Ini ibaratnya seluruh hartanya itu 12, kalau kita hitungnya 1,2 M dah begitu. Berarti dia dapat 300 juta. Bapaknya dapat 200 juta, anaknya dapat 700 juta. Nanti tergantung anaknya ada berapa. Kalau anak laki-lakinya ada 2, ada 3, ya udah, intinya dia jatahnya dia segitu. Tinggal dibagi aja. Ini kalau semua berkumpul. Begitu dulu. Ini kan kita belum masuk bagian-bagian, nanti dibahas satu-satu. Setengah siapa aja, kemudian syaratnya apa. Seperempat siapa aja yang dapat seperempat, kemudian syaratnya apa, dan seterusnya nanti. Ini baru warisun, baru yang laki-laki. Ada yang perempuan. Nanti setelah ini besok yang perempuan. Ada yang kurang jelas? Nah, gimana? Ini 12 anggaplah uang ya. Sebelum betul. dibagikan ke yang 3 ini, Ya. kemudian dari 12 ini angkanya dikeluarkan dulu 2,5% zakat. Gimana itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia belum bayar zakat kemarin, maka nggak boleh langsung naik asal masalah, nggak boleh langsung jadi harta waris. Kan kemarin kan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum warisan dibagikan ada 6 kemarin. Kayak kita bahas. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Misal dia belum bayar zakat, ya bayarin dulu zakatnya. Nanti udah selesai, misal dia punya utang, bayarin dulu utangnya. Udah selesai berapa? Baru jadi asal masalah. Baru dihitung, itulah yang dibagi. Bukan total harta keseluruhan berapa, terus dikeluarin zakatnya, dikeluarin ini enggak. Keluarin dulu, baru sisanya dibagi. Nah, bersihnya. Jadi ini kalau berkumpul semua, nih kan rata-rata sih kayaknya pasti berkumpul semua gitu kan. Kalau ada seorang perempuan meninggal, ternyata dia nggak punya ahli waris perempuan, cuma adanya ahli waris laki-laki, udah bertiga ini yang dapat. Nah kecuali nanti tahu-tahu si bapak nggak ada, nah ini ada kemungkinan naik. Gitu. Salah satu dari mereka ada yang naik. Menggantikan posisinya si bapak, tahu anak laki-laki nggak ada, oh ini banyak kemungkinan yang naik banyak gitu. Tapi berhubung ini ada semua, mereka lah yang paling kuat, suami, bapak, anak laki-laki. Ada yang masih kurang jelas lagi yang lain? Nah, kalau misalkan itu udah ada perjanjian harta, misalkan pas menikah itu sama-sama orang kaya tuh masing-masing gitu kan ya, jadi bukan hasil dari pribadi masing-masing. Nah itu pembagian gimana dulu? memang harusnya begitu, bagus.
Jadi ini makanya kemarin kan Anda bahas yang salah di Indonesia itu hartanya suami, hartanya istri kan gitu. Kadang dianggap juga hartanya istri, hartanya suami itu salah. Kenapa? Karena ketika dia meninggal itu wajib dibagikan sesungguhnya. Nah, adat yang terjadi di Indonesia, suami meninggal, kalau istrinya masih ada, nggak dibagi dulu kan hartanya kan gitu. Sampai si istrinya meninggal. Nanti si istri meninggal, baru dibagi sama anak-anaknya. Gitu. Padahal nggak bisa. Nah nanti makanya Anda bilang kalau kasusnya tadi itu suami istri cuma punya anak perempuan doang, nggak ada anak laki-lakinya, itulah terjadi kesalahan di sana, terjadi kezaliman. Kenapa? Karena kalau anak perempuan doang, ini diantara mereka nih nanti syakik saudara sekandungnya dapat masuk dia, maka ada hak orang lain yang tidak dia berikan. Makanya sebetulnya harus jelas. Ibaratnya mana duitnya suami, mana duitnya istri memang harus jelas. Ini kadang rancunya begini. Kenapa dikatakan duit suami, duit istri? Karena ada bagian. Kalau dibilang ada bagiannya betul. Nah, berapa bagiannya si istri adalah nafkahnya dia.